Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Baik-baik kah? Kalau baik-baik, jangan lupa di like, share, subscribe, sama lihat semua video-video yang ada di channel ini. Oke? Karena sifatnya itu apa? Timeless. Timeless itu nggak ada waktu ya. Tanpa waktu. Oke. Untuk tema kali ini adalah apakah orang ini pantas kamu tunggu? Siapapun itu, serap energinya ke sini. Bayangin orang yang kamu mau baca, yang mau aku bacain sih. So, aku akan kasih waktu 10 detik dari sekarang supaya kamu bisa membayangkan, meresapi apakah orang ini layak aku tunggu. Oke, cukup ya. Nanti kalian ngantuk. Apakah orang yang aku pikirkan saat ini layak aku tunggu? Apakah orang yang aku pikirkan saat ini layak aku tunggu? Kita ambil energinya. Queen of This. Kalau dibilang apakah layak ditunggu? Yes. Karena orang yang kamu pikirkan di sini itu sepertinya juga stuck sama kamu. Ini kartu tentang dia. Ada kartu adjustment. Di sini aku melihatnya adalah orang ini menyeimbangkan, dalam arti begini teman-teman. Ada iklan di sini. Kestabilan hidup. Orang ini sedang memperbaiki kehidupan dari sisi keluarga. Ada energi Libra juga di sini. Ada energi Taurus, Capricorn, dan ada Virgo. Queen of Cups. Semua elemen air. Cancer, Pisces, Scorpio. Energinya feminin ya, energi feminin, divine feminin. Dia sedang mempertimbangkan banyak hal yang masih diurus, dan di sini sudah pasti orang ini kangen kamu. Ada perasaan itu, nggak mau ngelepasin kamu sama sekali. Di sini ada Four of Swords, ada Saturn, terus ada Four of Swords ya. Saturn in Libra. Orang ini kangen, pengen meluk, maunya ada protection, maunya melakukan sesuatu, tapi ada limitasi di sini. Dominion, ada Aries. Orang ini punya namanya ambisi, pengen maju, terutama keuangan. Karena dengan atau tanpa keuangan, orang ini susah akan bergerak ya. Menandakan dia ada tingkat keseriusan sama kamu. Ada kartu Ace of This. Taurus, Capricorn, dan Virgo. Intinya begini. Tujuannya sudah pasti. Ya, sudah mau menetap, sudah menentukan bahwa
kamu itu adalah orang yang dia pilih, namun dia butuh keseimbangan dalam perjalanannya. Apakah itu kekuatan, ya, uang? Ada Six of Wands. Di sini ada Leo, ada keinginan untuk memenangkan sesuatu, untuk menggapai apa yang dia mau selama ini, ya. Tanganku udah gatel, mendingan aku shuffle aja. Sini ada Pisces ya, teman-teman. Ayo. Dia di sini ingin namanya pergi meninggalkan untuk mendapatkan sesuatu lebih baik lagi ke depan. Jadi kalau dia misalnya di sini sudah menambatkan hati dengan seseorang, bisa jadi di sini dia slowly but sure menuju ke kamu. Ada Triumph, ada Wheel of Fortune. Wheel of Fortune tuh berupa peluang. Orang ini akan mencari terus namanya peluang, kesempatan. Gimana caranya bisa menuju ke kamu. Jadi kalau kamu bilang, apakah orang ini layak ditunggu? Layak. Tapi layaknya itu kamu harus tahu di sini. Jangan cuman dalam imajinasi kamu ya. Dalam arti gini, dia udah gak hubungin kamu udah setahun 2 tahun. Di tahun ini dia gak ada ngabarin kamu sama sekali. Pakai logika juga, apakah layak ditunggu? Aku bilang gak layak kalau kayak gitu. Ini berlaku untuk orang yang masih hubungannya on off, aku lihat ya. Ada High Priestess di sini. High Priestess itu ibaratnya mempelajari sesuatu. Sebelum dia melangkah, banyak yang harus dipertimbangkan. Banyak yang harus dia ketahui, medan laganya seperti apa. Lagi-lagi wealth, mengenai keuangan. Ada urusan yang ngeganjal di sini mengenai pekerjaan, warisan, keuangan. Kemudian aku melihatnya juga dia menunggu, mungkin ya, dia menunggu untuk mendapatkan kelegaan dalam, ya, kalau tanpa uang kita bisa ngelakuin apa sih di sini? Gitu. Terhubungan dengan keluarga, enak dulu semuanya. Dan kartu The Tower, ya. Ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia mau, dia bisa meninggalkan apa yang dia nggak suka. Di sini ada satu big change, sesuatu yang tiba-tiba nanti akan dia lakukan untuk kamu. Ada perubahan besar. Kartu The Tower ini adalah kartu favorite sebenarnya. Jadi orang jangan mensalahartikan bahwa oh ya ini hubungan selesai. Hubungan selesai karena mungkin fondasinya udah nggak kuat. Di sini kalau aku lihat, jika dia memang punya hubungan, ada indolence kan di sini, indolence, ada fortune, ada priestess, ada wealth, ada The Tower. Ketika source-nya dia udah cukup, hubungan yang tidak perlu akan dia singkirin. Begitu ceritanya. Gimana sih perasaan terdalam dia sama kamu? Two of Pentacles. Dia gelisah mikirin kamu. Dia mau melakukan yang terbaik buat kamu, tapi masih ada yang dia pertimbangkan. Makanya aku bilang, mungkin apakah sudah ada hubungan sama orang lain? Sudah menaruh perasaan sama orang lain? Atau gimana? Di sini ada Five of Swords. Kalau dia melakukan segala sesuatunya, maka aku melihatnya di sini ya akan banyak, Five of Wands ya, strife ini. Banyak orang yang kayaknya nggak pro. Nah, pertimbangannya adalah mungkin dia udah nggak bebas lagi. Keluarganya nentang kamu, atau keluarga kamu nentang dia. Ini berhubungan dengan banyak orang.
Dia belum bisa keluar dari zona nyamannya. Tapi dia mau kamu, makanya itu yang buat dia sakit. Di sini ada Seven of Swords. Aquarius, Moon in Aquarius. Pikirannya kemana-mana. Ya, kalau orang punya pengen sesuatu, pengen dapat ini, pengen dapat itu, tapi body fisiknya nggak bisa datang, pikirannya akan kemana-mana. Dia bisa bertindak, melakukan apapun untuk mendapatkan itu. Mungkin dengan mendapatkan kamu dengan sembunyi-sembunyi, LDR-an atau backstreet. Di sini ada Three of Swords karena dia menghindari konflik, ya, menghindari konflik, menghindari pertikaian. Untuk saat ini dia nggak bisa terlalu banyak gerak ke kamu karena kondisinya aku lihat terhimpit ya, ibarat dia di tengah-tengah, mau ke kiri salah, ke kanan salah. Tapi kalau aku lihat perasaan dia sama kamu di sini udah mulai menyesuaikan ritme kamu ya. Dia agak nggak mau kehilangan kamu. Di sini ada kartu Four of Swords sama Two of Wands. Apa yang dia bisa lakukan? Dia nggak punya power, dia nggak punya daya. Tapi di sini dia mencoba untuk, oke, aku bisa. Dengan pelan-pelan, dengan cara yang slowly tapi pasti. Nah, semua ini tergantung kamu mau menunggunya sampai kapan. Kalau aku bisa bilang prediksinya orang ini, di bulan Capricorn, ya bisa menjelang-jelang minimal 3 bulan ke depan. Bisa masuk bulan September, Oktober, November, Desember lah. Pokoknya bulan-bulan ke awal-awal ya, 3 bulan itu, atau di bulan antara Januari, ya Januari, Februari lah. Antara rentan waktu itu. Jadi bisa 3 bulan, bisa 3 minggu, bisa 3 tahun ya. Aku nggak bilang ini adalah waktu yang sebentar, tapi nggak akan kerasa sama kamu karena kamu juga di sini bisa menghandle ya, bisa menghandle. Oke. Antara peralihan tahun Desember Januari ya, kalau misalnya ini 3 bulan bisa masuk ke dalam, sekarang bulan apa? Desember ya kan? November, Desember, Januari lah. Ini baru ada pergerakan nyata dia ke kamu. Orang ini banyak sedih ya. Aku nangkep energinya banyak sedih. Dia itu, kalau aku bilang, seseorang yang tidak bisa mengupayakan maunya dia sendiri apa, tapi dia lebih kayak melihat sisi dari orang lain. Dia nggak mau nyakitin orang lain, nggak mau berantem, nggak mau ada mood jelek. Dia pengen sama kamu, tapi dia nggak bisa janji apa-apa sama kamu. Ya kalau kamu emang jodohnya dia ya dengan senang hati gitu loh. Tapi kalau misalnya enggak, kamu di sini ternyata sudah punya orang lain, nggak masalah. Karena memang prosesnya makin lama ya teman-teman, agak lama aku bilang, tidak dalam instan.
Cuman kalau dibilang masalah koneksi, masalah batin, orang ini akan selalu terkoneksi sama kamu. Dia kayaknya ada punya perasaan bersalah, ya, perasaan tidak tenang juga, sedih, campur aduk, pengen meninggalkan. Orang ini sebenarnya rebel, hatinya tuh sensitif, tapi kesannya dingin. Kenapa? Karena dia tidak banyak pergerakan. Kalau kamu udah kena energi yang seperti energi, ya, Cancer, Pisces, Scorpio, kemudian ada energi Taurus, Virgo, Capricorn. Di sini mungkin kalian hanya banyak komunikasi dari chatting, ya. Pergerakan, ketemuan, agresifnya itu kayak tergantung mood. Tergantung situasi kondisi sekarang gimana. Yang dipikirin orang ini adalah gimana caranya aku bisa sukses dulu dalam tanganku sendiri, ya, tanpa mau dibantu orang lain. Aku melihatnya di sini dia mencoba untuk mulai berubah supaya dia nggak mau bergantung sama siapapun, nggak mau dikontrol sama siapapun. Makanya dia progresnya agak lama. Karena dengan kekuatan dia sendiri, dia tuh kayak mencoba untuk keluar dari zona nyamannya dia. Dan ini benar-benar asing buat dia. Dikala udah kepepet, baru dia punya power gitu. Jadi bukan karena keinginan dia seperti ini, porak-poranda seperti ini, tapi lebih kayak orang yang belum stabil betul. Keinginannya kuat, mau ninggalin iya, cuman di sini ada yang membuat dia bertahan gitu loh. Ya, mungkin kalau aku lihat dari sisi keluarga, mungkin dia nggak mau keluar dari zona nyaman. Itu yang membuat dia nggak bergerak. Tapi di sini akan ada saatnya ternyata apa yang dia pilih, apa dia jalani itu nggak akan menjamin kebahagiaan. Kita kan sebagai manusia harus tahu apa yang kita mau, apa yang kita butuh, apa yang kita inginkan, betul? Nah, orang ini punya masalah dengan itu. Kalau aku mau ini, tapi aku nggak aman. Kalau aku mau itu, tapi bahaya. Nggak bisa ambil resiko berat. Bukan tipe-tipe orang yang kayak aku nih, aku bisa dilepas di hutan, aku bisa survive di situ. Karena aku yakin apapun yang bisa aku hasilkan selama itu halal, itu akan menghidupi aku. Tapi orang ini enggak, terlalu banyak scare. Bisa jadi dia ini adalah orang yang manja, yang dari masa kecilnya mungkin udah di-provide sama orang tuanya, jadi nggak punya keinginan untuk melawan itu. Tapi dari sisi batin dia ada bentrok dengan apa yang dia pilih. Kadang nih di hati nggak sesuai. Dia ngelihat orang itu suka nggak. Selama dia bisa diterima di satu lingkungan itu, dia bisa loh mengorbankan perasaannya. Justru kamu kalau ketemu sama karakter seperti ini, orang yang berdiling kamu harus tahu orang itu punya jalan cahaya sendiri. Kamu mau menentukan apa? Kamu mau sama aku? Kamu mau hidup sama aku? Kamu tinggalkan semuanya, kelarin dulu dengan baik, baru kita hidup bersama. Oke? Sekarang aku akan memberikan apa benefitnya jika kamu menunggu dia. Apa benefitnya jika orang ini bersama kamu. Oke? Jadi kalian punya dua pilihan. Apa plus dan apa minusnya. Apa plusnya jika orang ini bersama kamu? Kalian di sini rezekinya akan melimpah ya, terutama jika kalian di sini saling bantu-membantu. Dia akan mengajarkan kamu untuk ulas asih, sedekah mungkin. Jadi kalian secara ekonomi perputarannya akan terus berfluktuasi. Karena kalian bantu orang, kalian akan dibantu. Yang kedua di sini ada Five of Air. Mungkin kalian tidak sepaham dengan beberapa hal, tapi di sini
Mungkin salah satunya akan menjadi lebih penurut, karena satunya dengan dia keras akan mengeliding sesuatu. Ketiga, di sini ada King of Water. Ada perasaan cemas, perasaan takut. Kenapa? Apakah dia setia sama aku? Apakah dia sama orang lain? Apakah dia puas sama aku? Ini lebih ke pertanyaan diri. Ada Ten of Water. Kalian di sini mendapatkan apa yang kalian mau, keluarga yang happy, interaksi yang menyenangkan. Apalagi jika kalian nanti ada anak, di sini happy banget. Uang itu akan mengikuti kebahagiaan kalian. Dan di sini ada The Hierophant. Kesetiaan, kejujuran, sesuatu yang tradisional, perkawinan yang bahagia. Ya, kalau kalian menunggu. Namun, apakah negatifnya? Kita akan lihat ya di sini. High Priestess. Dia adalah orang yang tidak terlalu terbuka sama kamu. Di sini ada kartu Temptation. Artinya kamu akan terlalu bergantung sama dia. Bergantung dalam segi apapun. Kamu jadi nggak bisa keluar kemana-mana, ya, karena kamu dalam pengawasan dia. Dia adalah orang yang posesif di sini. Ada Queen of Air. Kalau dia pria, kadang dia cerewet. Kalau wanita lebih cerewet lagi, karena di sini kalau ngomong tuh kayak to the point gitu. Kerap kata-katanya dia yang sedikit membuat kamu sakit. Ada Ace of Earth. Dia adalah orang yang ibaratnya punya planning ya, punya planning, tapi biasanya planningnya itu dijalaninnya nggak dalam cepet gitu, dan itu buat kamu jengkel. Dan ada kartu The Tower. The Tower itu mungkin kamu dan dia kalau berantem senengnya suka ngomong putus, ya, suka ngomong putus, suka ngomong sesuatu yang nyebelin. Udah, kita putus aja. Dan hubungan ini sebetulnya akan rentan. Kita lihat ya rentannya kenapa. Nine of Air. Karena ada yang terlalu takut. Ada yang terlalu takut tidak bisa memprofit kamu. Berarti ada orang yang tidak percaya diri di sini. Makanya ini kira-kira plus minusnya. Jadi ini plusnya, ini minusnya gitu. Kalau kamu nunggu gimana? Kalau kamu nggak nunggu gimana? Kamu sendiri di sini yang bisa menentukan gimana. Apakah orang ini wajib kamu tunggu atau enggak? Gitu. Sekarang kita akan masuk ke inisialnya aja ya. Tadi kayaknya udah aku sebutin, atau mau semuanya juga nggak apa-apa lah, aku sebutin lagi. Siapakah kira-kira orang yang berdealing dengan kamu, yang wajib kamu tunggu? Di sini ada Scorpio, Sagittarius, Libra, Gemini, Aries, Pisces. Ini kuat ya. Ada Cancer. Ada H, ada W, ada F, ada A, ada B, ada Q, ada K, ada T, ada P, ada O, dan N. So, kita ambil satu lagi pelajarannya. Apa untuk kamu dengan kamu menunggu di sini? Kamu gak usah khawatir. Apapun yang kamu tanyakan dalam hati, apakah dia begini, dia begitu, percayalah semuanya akan menjadi lebih baik. Karena di sini aku melihat energi kalian, energi keduanya ya, antara dia dan kamu. Ada yang ingin membuat satu perubahan, dan itu perubahan yang ke arah lebih baik. Jadi, jika kamu ingin menunggu, kamu harus make sure dalam hati kamu kasih sugesti positif bahwa semuanya akan baik-baik saja dalam lindungan semesta.
See you when I see you. I love you. Bye-bye.